Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa Al-Izza, NIM 200204501006. Mata kuliah Instrumentasi Listrik dengan dosen pengampu Ibu Elvira Makmur SPD MPD. Di video ini saya akan membahas tentang materi pada pertemuan ke-6, yaitu pengukuran tegangan DC, arus DC, dan juga jembatan Whetstone. Oke, yang pertama adalah pengukuran tegangan DC. Jadi pengukuran tegangan voltmeter memiliki tahanan meter atau Rm yang kita dapat lihat di gambar 8.22. Tahanan dalam meter juga menunjukkan kepekaan meter, disebut FSD, full scale deflection. Arus yang diperlukan untuk menggerakkan jarum meter pada skala penuh. Untuk menaikkan batas ukur voltmeter harus dipasang tahanan seri sebesar RV. Jadi kita dapat lihat persamaan tahanan seri meter RV di sebelah ujung bawah kanan. RV sama dengan UV, tegangan per IM arus meter, atau bisa kita dapatkan persamaannya U dikurang tegangan meter per arus meter. Oke, langsung saja ke contohnya. Pengukuran tegangan voltmeter memiliki arus meter 0,6 mA dan tegangan meter 0,3 volt. Voltmeter akan digunakan untuk mengukur tegangan 1,5 volt. Hitung besarnya tahanan seri meter RV. Oke, kita jawab. Kita masukkan persamaannya. RV sama dengan U dikurang UM per IM, tegangan dikurang tegangan meter per arus meter. Oke, kita masukkan angkanya. 1,5 volt kurang 0,3 volt, tegangan dikurang tegangan meter yang masuk pada arus meter per 0,6 mA arus meter. Jadi kita mendapatkannya 2 kilo ohm. Oke, selanjutnya pengukuran arus DC. Oke, menaikkan batas ukur dilakukan dengan memasang tahanan paralel atau RP dengan ampere meter. Kita lihat gambarnya. Untuk menaikkan tahanan dalam meter, di depan tahanan meter seringkali ditambahkan dengan tahanan seri RV. Oke, gambarnya ada di bawah, sehingga tahanan dalam meter yang baru menjadi lebih besar, yaitu RM tambah RV. Tahanan meter ditambah tahanan seri. Tahanan paralel RV tetap dialiri arus IP, sedangkan arus yang melewati RM tambah RV sebesar IM. Oke, langsung saja ke contohnya. Ampere meter dengan tahanan dalam RM 100 ohm, arus yang diizinkan melewati meter atau IM sama dengan 0,6 mA. Ampere meter akan mengukur arus I sama dengan 6 mA. Hitung tahanan paralel atau RP. Oke, langsung saja kita masukkan persamaannya. U, kita bisa memakai dua cara di sini. Pertama, U sama dengan IM kali RM, 0,6 dikali 100 sama dengan 60 mA. Kita cari tegangannya.
baru kita masukkan di persamaan. RP sama dengan U yang kita dapat tadi sama dengan I kurang IM, arus dikurang arus meter. 0,6 per 6 dikurang 0,6, jadi hasilnya 11,1 ohm. Atau cara yang kedua yaitu RP per RM sama dengan IM per IP. Jadi RM nya kita pindah ruas, jadi kita kali RP sama dengan RM kali IM per I kurang IM. Oke, kita langsung masukkan angkanya. RM yaitu 100 ohm dikali 0,6 per 6 kurang 0,6 sama dengan hasilnya sama, itu 11,1 ohm. Oke, itu adalah contoh soal dari pengukuran arus DC. Oke, selanjutnya secara praktis kita masih di pengukuran arus DC. Secara praktis untuk mendapatkan batas ukur yang lebar dibuat menjadi 3 tingkatan. Kita dapat lihat gambar di bawah 8.25. Jadi batas ukur skala pertama, sakelar pada posisi 1 dipakai tahanan paralel yaitu RP1. Batas ukur dengan skala 2 ya, posisinya juga tahanan paralelnya RP2, dan juga batas ukur ketiga, posisi saklar ketiganya dipakai tahanan paralel RP3. Kita dapat lihat di gambar sebelah kiri itu 8.25. Dan selanjutnya dengan metode berbeda tapi dengan tujuan memperluas batas ukur, kita pakai 3 tahanan paralel RP1, RP2, dan RP3, yang mana ketiganya ini kita sambung seri. Nah, kita dapat lihat gambar yang di sebelahnya 8.26. Jadi saklar posisi 1 tahanannya itu RP1, RP2, dan RP3 paralel dengan rangkaian RV tambah RM. Oke. Sedangkan saklar posisi kedua tahanannya yaitu RP2 tambah RP3, mana paralelnya dengan rangkaian RP1 tambah RP1 tambah RV tambah RM. Oke. Dan juga saklar pada posisi 3 yang mana tahanan RP3 nya dengan rangkaian RP1 tambah RP2 ditambah RV tambah RM, tahanan meter. Oke. Ya, adapun pada pengukuran tahanan, pengukuran tahanan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu mengukur langsung nilai tahanan dan pengukuran tidak langsung dengan metode jembatan. Bukan jembatan beton ampe, tapi jembatan Whetstone. Jadi pengukuran tahanan secara langsung bisa menggunakan multimeter dengan menempatkan selektor pemilih mode pada pengukuran tahanan. Jadi resistor yang diukur dihubungkan dengan kedua kabel meter dan nilai tahanan terbaca pada skala meter. Pengukuran tidak langsung menggunakan alat meter tahanan khusus dengan prinsip kerja seperti jembatan Whetstone. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang jembatan Whetstone. Pengembangan rangkaian seri dan paralel menghasilkan prinsip jembatan Whetstone. Nah, kita dapat lihat gambar 8.28. Misalnya ini sumber tegangan DC mencatu rangkaian 4 buah resistor R1 seri dengan R2, R3 seri dengan R4. Hukum Kirchhoff tegangan menyatakan jumlah loop tegangan sama dengan tegangan sumber. Jadi
jumlah drop tegangan sama dengan tegangan sumber. U sama dengan U1 tambah U2 dan U sama dengan U3 tambah U4. Oke, selanjutnya kita dapat melihat persamaan prinsip jembatan Wheatstone ini. Aplikasi praktis dipakai model gambar 8.28 tadi. R1 sama dengan Rx merupakan tahanan yang dicari besarannya. R2 sama dengan Rn adalah tahanan yang bisa diatur besarannya. R3 dan R4 adalah tahanan geser. Dengan mengatur posisi tahanan geser B sampai voltmeter posisi 0, kondisi ini disebut setimbang. Maka berlaku rumus kesetimbangan jembatan Wheatstone. Oke, kita dapat lihat rumus kesetimbangan jembatan Wheatstone-nya di atas. U tegangan AB sama dengan 0, itu tegangannya. Jadi U1 per U2 sama dengan U3 per U4. Dapat kita tulis juga R1 per R2 sama dengan R3 per R4. R1 Rx tahanan yang dicari, R2 Rn tahanan variabel atau tahanan yang bisa diatur besarannya, R3 R4 tahanan ditetapkan atau konstan. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. Jembatan Wheatstone diketahui besarannya R2 sama dengan 40 ohm, R3 25 ohm, R4 sama dengan 50 ohm. Hitung besarnya R1 dalam kondisi setimbang. Oke, kita gunakan rumus kesetimbangan tadi, bahwa R1 Rx itu adalah tahanan yang dicari besarannya. Jadi kita masuk tegangan AB sama dengan 0 volt. Jadi tidak ada tegangannya. Masuk dari titik A ke B. Jadi kita masukkan rumusnya. R1 per R2 sama dengan R3 per R4. Jadi kita pindahkan ruas R2 nya ke sebelah kanan, karena yang dicari adalah R1 nya. R1 sama dengan R2 dikali R3 sama dengan R2 dikali R3 per R4. Kita masukkan R2 40 ohm dikurang R3 nya 25 ohm per 50 ohm. 40 kurang 25 per 50 itu hasilnya sama dengan 0,3. Oke. Itulah tadi materi yang saya jelaskan mengenai pengukuran tegangan DC, arus DC, maupun pembahasan tentang jembatan Wheatstone ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.